Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat bermakna dalam hidup kita, khususnya dalam melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah keberagaman hidup. Dalam Kejadian 47 ayat yang ke-12 menyatakan, demikianlah Yusuf memberi makan ayahnya dan saudara-saudaranya serta seluruh keluarga ayahnya sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam ayat ini kita melihat sebuah kisah tentang penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya mencakup satu individu tetapi juga menyentuh banyak orang. Yusuf yang pernah dibenci dan dikhianati oleh saudara-saudaranya kini menjadi saluran berkat yang besar bagi mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Mari kita merenungkan bersama-sama. Yang pertama, kita melihat bagaimana Yusuf sebagai alat berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak melihat perjalanan hidup Yusuf. Ia adalah seorang anak muda yang dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara tanpa kesalahan, dan akhirnya diangkat menjadi tangan kanan Firaun. Dalam segala penderitaan itu, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan mempersiapkannya untuk menjadi penyelamat bagi keluarganya. Kehidupan Yusuf adalah contoh bagaimana Tuhan dapat menggunakan kita meskipun kita pernah dilukai dan dikhianati. Yusuf yang dulu disakiti oleh saudara-saudaranya kini menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa melalui penderitaan dan perjalanan hidup yang penuh tantangan, Tuhan dapat memulihkan dan mengubah hidup kita menjadi alat berkat bagi orang lain. Seperti Yusuf, kita juga diajak untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memberi kepada mereka yang membutuhkan, meskipun kita sendiri mungkin pernah merasakan penderitaan atau ketidakadilan. Pada bagian ini kita juga bisa melihat tentang bagaimana keberagaman dalam keluarga yang diberkati. Dalam Kejadian 47 ayat 12 juga mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi berkat dalam konteks keluarga. Yusuf memberi makan seluruh keluarga ayahnya sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Ini bukan hanya berarti memenuhi kebutuhan fisik mereka, tapi juga menunjukkan kasih dan perhatian yang melimpah. Keluarga seringkali terdiri dari individu-individu yang sangat berbeda, baik dalam hal karakter, latar belakang, bahkan status hidup. Ada yang mungkin sedang bergumul dengan masalah, ada yang sedang diberkati dengan kelimpahan. Namun seperti yang ditunjukkan dalam kisah ini, berkat Tuhan bisa melimpah dalam hidup kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Tuhan mengundang kita untuk saling mendukung dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Dalam keberagaman dan perbedaan yang ada, Tuhan tetap menyediakan berkat-Nya yang cukup untuk setiap orang.
Sebagai sebuah keluarga, mari kita belajar untuk saling memperhatikan dan tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Berkat Tuhan bukan hanya untuk dinikmati seorang diri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang kita kasihi. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, setiap berkat yang kita terima adalah kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Yusuf memberi makan kepada keluarga ayahnya sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat peduli dengan setiap detail kebutuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita perlukan dan Dia menyediakan berkat-Nya dengan cara yang tepat dan cukup. Seringkali kita merasa kekurangan. Kita merasa tidak cukup dalam berbagai aspek hidup kita. Namun melalui peristiwa ini, Tuhan mengajak kita untuk percaya bahwa Dia mengetahui apa yang kita butuhkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kelaparan atau kekurangan. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Sebagai pesan penutup, menjadi berkat bagi orang lain ini menjadi hal yang penting di dalam hidup kita. Kehidupan Yusuf adalah teladan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun hidup kita mungkin tidak sama persis dengan perjalanan hidup Yusuf, kita tetap diundang untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Apakah kita siap untuk memberikan berkat kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada orang yang mungkin pernah menyakiti kita? Mari kita ingat kata-kata yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul 23:5b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seperti Yusuf yang memilih untuk memberi berkat meski telah disakiti, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga bagi mereka yang membutuhkan, bahkan bagi orang yang mungkin pernah melukai kita. Mari kita merenungkan, apakah kita siap untuk hidup seperti Yusuf yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memberikan berkat Tuhan kepada keluarga, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan telah memberkati hidup kita dan sekarang saatnya kita untuk memberkati orang lain. Sebagaimana kasih Kristus di dalam hidup kita, Dia rela tinggalkan surga, Dia rela mati untuk menebus hidup kita. Apakah kita juga bersedia rela hidup kita berikan dan kita gunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati hidup kami. Kami bersyukur Engkau memelihara memberkati hidup kami dengan cara yang luar biasa. Saat ini kami berdoa agar kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga dan mereka yang kami kasihi. Kami ingin belajar untuk memberikan dengan hati yang murah hati, meski kami mungkin pernah merasakan kesulitan atau penderitaan. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam hidup kami dan melalui kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diingatkan bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita, dan kita diajak untuk berbagi berkat kepada keluarga dan sesama kita tanpa memandang latar belakang atau perbedaan yang ada. Tuhan memberkati kita, kiranya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Shalom.